Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua saudara dalam keadaan baik. Dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah ucapan syukur, memuji kebaikan Tuhan. Kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, karena Tuhan kita baik. Woo! Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Wow. Nyanyi sama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, lambaikan tangan saudara. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Roh kita menyala-nyala memuji dia. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu
menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Roh yang menyala-nyala, menyembah melayani Dia. Haleluya, haleluya. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme.
deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan yang indah ini. Kami masih boleh menaikkan syukur kami, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu, melawat setiap gereja-Mu, dimanapun kami berada, di ruangan dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau hadir di tempat ini, Bapa, melawat setiap umat-Mu, melawat setiap gereja-Mu, Tuhan Yesus. Bapa, berikan kekuatan yang baru buat setiap pribadi kami, berikan kami pengharapan yang baru. Kami tetap setia melayani Engkau, setia menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, ya Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pemimpin rohani kami, berkati setiap pribadi mereka, berkat yang sempurna menjadi bagian mereka. Kami mengangkat tangan, kami melepaskan berkat Tuhan buat Pastor Niko, buat Pastor Johan, buat Pastor Irwan, juga buat Pastor Winston Simamora bersama dengan setiap mission pastor yang ada di bangsa ini, khususnya Tuhan Yesus yang ada di Malaysia ya Bapa. Berkati setiap pribadi mereka, pekerjaan-Mu sempurna buat setiap pribadi mereka. Berkati keluarga mereka, pelayanan mereka. Kami percaya Engkau setiap memakai mereka di setiap usia mereka saat ini Tuhan Yesus.
tidak terbatas kuasa-Mu, memberkati setiap mereka, mengurapi setiap mereka dengan urapan-urapan yang baru, dengan karunia-karunia yang sempurna yang baru ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap pribadi mereka, melalui mereka banyak jiwa-jiwa yang semakin dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang semakin mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus setiap pribadi mereka, cukupkan setiap kebutuhan mereka ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat keadaan saat ini Tuhan, Engkau berkati setiap pribadi kami melalui wabah COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami hamba-hamba-Mu, umat-Mu semakin mendekatkan diri kepada Engkau dengan satu hati, dengan iman. Kami perkatakan COVID-19 boleh berhenti di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, COVID-19 ini Tuhan boleh segera berhenti. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap tim medis Tuhan, berkati setiap orang-orang Tuhan yang mungkin saat ini dalam sakit penyakit ini Tuhan Yesus. Berkati setiap pasien-pasien, berkati setiap orang-orang yang bekerja di hospital juga Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap mereka, berikan kekuatan baru Tuhan Yesus, semangat yang baru untuk mereka boleh berpengharapan penuh kepada Engkau yang adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa buat krisis ekonomi saat ini yang mungkin menggoncangkan iman kami. Kami perkatakan kami semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami perkatakan kami semakin setia di dalam Engkau. Lewat krisis ekonomi saat ini Tuhan Yesus, kami semakin setia dan semakin mengandalkan Engkau ya Allah yang luar biasa. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa-bangsa, khususnya buat bangsa Indonesia, bangsa Malaysia Tuhan Yesus, dan juga buat bangsa-bangsa yang lain. Kami percaya pengurapan-Mu sempurna buat setiap bangsa-bangsa ya Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia, berkati bangsa Malaysia, berkati bangsa-bangsa yang lain. Kami percaya sempurnalah penyertaan-Mu buat bangsa-bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan ya Allah yang luar biasa, bangsa-bangsa akan mengalami pribadi-Mu, akan menerima pencurahan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Pentakosta yang ketiga akan menjadi bagian bangsa Indonesia, akan menjadi bagian bangsa Malaysia Tuhan Yesus, dan juga bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu, gereja-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Bela firman-Mu menjadi kebutuhan setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Bela firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam pribadi kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami boleh menjalani hari-hari kami dengan iman kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu kami semakin mengandalkan Tuhan. Kami semakin digairahkan untuk melayani Engkau ya Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkat-Mu sempurna buat hamba-Mu ya Allah. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa juga Tuhan Yesus. Kami juga sudah berdoa Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang setia memberikan persembahan online Bapa yang baik. Tuhan Yesus, berkati setiap pribadi mereka memberikan persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, dan juga persembahan ucapan syukur ya Tuhan Yesus. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang setia, berkati setiap pekerjaan tangan mereka, berkati setiap usaha mereka. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih berbicara Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari buka tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Roh kami menyala-nyala untuk menyembah dan melayani Engkau. Bahkan melayani pekerjaan-Mu, melayani jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Hati kami haus, rindu akan sungai-Mu seperti rusa yang haus akan aliran air sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai pada
bosan menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biar musik saja, mari sembah Tuhan, angkat suaramu dengan mengangkat tanganmu, sembah Tuhan. Biarlah Dia menjadi kerinduan saudara dan saya. Haleluya. Jesus, oh, mari angkat pujian ini kembali. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu, tinggal bersama-Mu, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Biar mulut kita penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita akan dengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Urapi semua umat Tuhan, bahkan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Firman-Mu kekuatan bagi yang lemah. Firman-Mu adalah kesembuhan bagi yang sakit. Firman-Mu memberi pengharapan bagi yang mulai pudar pengharapan. Bahkan firman-Mu Tuhan Yesus adalah solusi yang terbaik dari banyaknya masalah yang dihadapi Tuhan. Biarlah di bulan kasih kami tetap merasakan kasih Allah ada dalam hidup kami. Sehingga kasih itulah yang menguatkan kami. Kasih Yesus yang memberikan penghiburan bagi kami. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa saudara dan mengucapkan selamat hari Natal 2020 dan selamat untuk menyambut tahun yang baru 2021. Kiranya di bulan kasih ini kita tetap menikmati kasih Tuhan dalam keadaan apapun. Karena percayalah, Tuhan Immanuel adalah Allah yang berserta dengan kita. Selalu hadir, menguatkan, selalu hadir, membangkitkan, selalu hadir dalam hidup kita. Memberikan semangat untuk kita bekerja, untuk kita melakukan panggilan Allah dalam hidup kita. Dan menjalani hari-hari kita yang sulit ini. Oleh karena itu, tema khotbah yang saya akan sampaikan buat kita saat ini yaitu kasih yang besar. Biarlah kasih yang besar itu mengalir dalam hidup kita hari-hari ini. Untuk semua keluarga besar BCM Johor Bahru, BCM Kuala Lumpur, dan semua keberadaan umat Allah yang beribadah secara online. Ya, mari kita siapkan Alkitab kita agar kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama di tempat kita masing-masing. Yohanes 15 ayat 13. Sekali lagi Yohanes 15 ayat 13.
Mari kita membaca. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi saya bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, kita melihat ya ayat ini saudara, bahwa ada istilah kasih yang lebih besar. Ya, kemudian disinggung tentang memberikan nyawanya. Untuk siapa? Dikatakan untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kasih yang lebih besar itu ya hanya apabila seseorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah kasih yang terbesar, ya, kasih yang lebih besar. Jadi kalau kita punya sahabat, kemudian kita memberikan sebuah apresiasi atau ucapan selamat gitu ya, memberikan hadiah ya dalam bentuk benda, dikatakan ya, ternyata itu bukan kasih yang lebih besar. Kalau kita berkata sahabat kita itu mengasihi kita luar biasa, ya, itu hanya bisa ditunjukkan melalui ayat ini adalah waktu seseorang itu memberikan nyawanya. Nah, jadi yang menjadi perenungan kita adalah, pernahkah saudara ya mengalami ya pemberian dari seorang sahabat saudara, yaitu nyawa? Atau sebaliknya, pernahkah saudara memberikan nyawa saudara untuk sahabat saudara? Ya. Dan kalau sekali lagi kalau kita berkata aku mengasihi sahabatku, dia luar biasa, dia baik, aku mau ngasih dia lebih besar daripada keluargaku, hanya karena kita menunjukkan pemberian kita yang terbaik. Ternyata saudara, bukan. Kasih yang lebih besar itu adalah waktu seseorang mampu memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Makanya sangat sukar ini untuk kita lakukan. Tetapi ayat ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita, Yesus adalah pribadi yang melakukan lebih dulu perbuatan pemberian nyawanya sebagai bukti kasihnya yang lebih besar. Amin. Ya. Karena itulah cara Yesus untuk menunjukkan kasih yang lebih besar, yaitu memberikan nyawa. Kalau memberikan hadiah, orang lain juga bisa. Ya. Kalau sekedar memberikan semangat, orang lain pun bisa seperti itu. Tetapi kalau sudah menyinggung tentang nyawa, pasti banyak kita berhenti di sini untuk benar-benar mempertimbangkan atau bergumul kalau sudah bicara nyawa, ya kan? Tapi kita melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tentang pemberian, Yesus tidak pernah kalah dari pemberian manusia. Bahkan Yesus luar biasa pemberiannya. Orang sakit, Tuhan Yesus berikan kesembuhan. Orang lumpuh, Tuhan Yesus berikan dia bisa berjalan. Orang yang kekurangan makanan, terjadi kekeringan, Tuhan adakan mujizat, Tuhan berikan kelimpahan ekonomi. Apalagi ada orang terbelenggu oleh roh jahat, Tuhan berikan ya kelepasan, kemerdekaan ya terhadap orang itu dari roh-roh jahat. Yesus memberikan yang sesuatu yang luar biasa, saudara. Tetapi dia katakan kasih yang lebih besar itu bukan itu. Tapi kasih yang lebih besar waktu ada seseorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Jadi ini luar biasa hal yang perlu kita sadari. Ya, bahwa pemberian kita untuk sahabat kita hanya pemberian yang biasa saja. Karena pemberian yang sebagai bukti kasih kita yang lebih besar kalau kita sanggup memberikan nyawa untuk sahabat-sahabat kita itu.
Oleh karena itu, semua jemaat Tuhan dimanapun berada, sadarilah hal ini, bahwa Yesuslah teladan yang luar biasa. Dia menunjukkan selangkah lebih maju, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan dalam hidup kita. Karena manusia bisa juga memberikan apresiasi atau pemberian-pemberian dalam bentuk benda dan sebagainya. Tapi kalau sudah nyawa, kita pasti berhenti, banyak sekali berhenti di poin ini. Tapi lihat, Yesus tidak pernah berhenti. Dia lanjutkan terus apa yang harus dia lakukan. Karena dia ingin menunjukkan, inilah kasih yang lebih besar itu, yaitu pemberian nyawa. Oleh karena itu, untuk setiap kita jemaat Tuhan, bersyukurlah karena Yesus memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ya, untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabat Yesus? Ya, kita membaca ya di dalam Alkitab banyak kita temukan tokoh-tokoh para Alkitab. Itu ada para rasul, para nabi, ya itu sahabat-sahabat Yesus. Para penginjil itu sahabat-sahabat Yesus. Para guru-guru yang mengajarkan kebenaran itu sahabat-sahabat Yesus. Para gembala-gembala, sahabat-sahabat Yesus. Bahkan dikatakan orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah sahabat-sahabat Yesus. Berarti saudara dan saya adalah sahabat-sahabat Yesus. Jadi semua kita sahabat-sahabat Yesus, ya kita harus ya melihat betapa luar biasanya Yesus yang mau bersahabat dengan kita, dan dia tunjukkan dengan memberikan nyawanya kepada saudara dan saya. Ya, kalau kita tadi berkata sahabat saya memberikan yang terbaik kepada kita lewat pemberian, kita juga memberikan pemberian yang terbaik buat sahabat kita. Nah, kalau Yesus adalah sahabat kita dan kita adalah sahabat Yesus, maukah saudara juga memberikan apa yang Yesus sudah berikan buat kita? Nyawa Yesus sudah berikan. Maukah juga nyawa kita berikan buat Yesus? Ya, tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka juga melakukan hal yang sama. Nyawa juga mereka persembahkan sebagai bukti mempertahankan iman mereka kepada Yesus, sehingga mereka mati martir. Sekarang ini juga banyak gereja Tuhan juga mengalami hal yang sama, karena mereka sudah merasakan persahabatan bersama dengan Yesus. Karena Yesus sudah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat Yesus itu pun rela sampai nyawa pun taruhannya untuk mempertahankan iman kepada Yesus. Kiranya juga kita melakukan hal yang sama kalau kita mengaku kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Amin. Ya. Oleh karena itu saudara, apa sih tujuan ya kasih Tuhan yang besar itu dalam hidup kita, sehingga dia harus korbankan nyawanya melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus? Apa sih tujuannya? Ya, jadi ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Tujuan kasih Tuhan yang besar itu dalam hidup kita. Yang pertama, agar saudara dan saya mampu hidup di dalam Kristus. Ya, makanya Yesus lebih dulu mengerjakannya. Ya, Yesus lebih dulu mempraktekkan, menunjukkannya. Agar saudara dan saya sadar bahwa itulah kasih yang lebih besar dari apapun, yaitu pemberian nyawa. Jadi tujuannya supaya kita ini mampu hidup di dalam Kristus, karena Kristus sudah mengorbankan nyawanya buat kita. Ya. 2 Korintus 5 ayat 14 dan ayat 15, mari kita membaca. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Perhatikan saudara, di ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, jadi tujuan kasih Allah yang besar itu adalah supaya saudara dan saya itu mampu hidup di dalam Kristus. Sehingga hari-hari yang kita jalani bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi kita sadar hidup kita itu untuk Kristus. Ya. Semua yang kita lakukan untuk Kristus. Ya. Sehingga dunia tidak mudah ya menggoyahkan pondasi keimanan kita. Ya, kerohanian kita. Kenapa? Karena kasih Yesus yang sudah Dia tunjukkan melalui pengorbanan anak yang tunggal, dan kita mulai percayai hal itu, sehingga kita pasti mampu untuk hidup di dalam Kristus. Kasih Allah yang besar itulah yang memampukan saudara dan saya untuk hidup di dalam Kristus, bukan lagi hidup dalam sistem dunia. Tidak lagi hidup diatur oleh dunia. Tidak lagi hidup mengerjakan segala sesuatu dengan cara dunia. Ya, tidak hidup lagi untuk diri sendiri, tetapi mulai hidup ya di dalam Kristus yang telah mati, telah dibangkitkan untuk saudara dan saya. Sehingga kita tidak lagi sembarangan menjalani hari-hari kita. Tidak lagi bergaul sembarangan, ya, tidak lagi berkata-kata sembarangan, tidak lagi apalagi menghina, tidak lagi sombong dan sebagainya. Ya, mampu hidup di dalam Kristus artinya kita itu selaras, kehidupan yang kita jalani itu selaras dengan Tuhan, selaras dengan kebenaran Tuhan. Ya. Yang kedua, ya tujuan kasih Allah yang besar yang Dia anugerahi dalam hidup kita. Yang kedua, agar saudara dan saya itu memiliki hati yang berbelas kasihan. Ya. Hati yang berbelas kasihan. 1 Yohanes 4 ayat 11, firman Tuhan katakan, "Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi." Ya. Mengasihi ini mudah sekali kita lakukan, tetapi juga ada kesulitan yang luar biasa untuk kita mengasihi. Ada satu ayat juga katakan seperti ini, kalau kita mengasihi orang yang berbuat baik dengan kita, apakah upahmu? Karena orang dunia pun melakukan yang sama seperti yang kita lakukan. Artinya nggak ada bedanya kalau kita hanya mengasihi orang yang berbuat baik dengan kita. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan selangkah lebih maju dari perbuatan dunia, yaitu Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi mengasihi orang yang jahat kepada kita. Ya, memiliki belas kasihan, memiliki empati terhadap kehidupan orang-orang yang tidak hidup benar di dalam Tuhan. Hati yang berbelas kasihan itu adalah kita mulai mendoakan orang itu yang hidupnya tidak tepat di dalam Tuhan, yang pergaulannya sembarangan. Ya, kasih yang kita terima itu membuat kita memiliki hati yang berbelas kasihan, sehingga kita tahu, ya, ini orang yang perlu didoakan, ini orang yang perlu ditolong karena kekurangan makanan, karena nggak cukup keuangan dan sebagainya. Memiliki belas kasihan, ya, bahkan terhadap musuh kita. Sering sekali kita gagal untuk bisa berbelas kasihan terhadap musuh kita, sehingga kita nggak mampu untuk mengampuni musuh kita karena sudah terlalu sakitnya, ya, yang dikerjakan atau dilakukan oleh orang tersebut. Itu saya katakan tadi, mengasihi itu mudah dilakukan,
tetapi juga mengasihi itu sangat sukar untuk dilakukan dalam sisi lain, ya. Mudah dilakukan karena orang itu baik, tapi sangat sukar dilakukan, ya. Karena apa? Karena orang itu sudah melukai kita, ya. Sudah menyakiti hati kita. Nah ini, tetapi kalau kita terima kasih Tuhan yang melalui pengorbanan, pemberian nyawanya, saya percaya kita nggak akan pernah mempertahankan posisi kita untuk tidak mengampuni, untuk tidak mengasihi, untuk tidak berbelas kasihan. Pasti kalau kita mengalami kasih Tuhan, hati kita itu diremukkan oleh Tuhan, dilunturkan oleh Tuhan, ya. Karena kasih yang kita terima juga membuat kita itu sadar kita pun orang yang berdosa, kita pun berbuat yang salah. Sehingga waktu ada orang berbuat salah sama kita baru, Tuhan, reaksi kita tetap bisa mengasihi, tetap bisa mengampuni. Oleh karena itu, setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, mulai berdoalah. Mari kita mulai berdoa agar Tuhan memberikan strategi cara Tuhan untuk kita bisa mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Minta strategi Tuhan, minta cara Tuhan untuk kita bisa apresiasikan kasih yang ada dalam diri kita kepada orang yang sudah menyakiti kita. Ini kita harus minta dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah ahli strategi, saudara, ya. Dia banyak cara untuk kita bisa mampu melakukan apa saja. Asalkan saudara dan saya minta Tuhan, berdoa sama Tuhan, pasti saudara bisa memaafkan, bisa memiliki hati yang yang berbelas kasihan untuk menolong, untuk memberi, untuk mengampuni juga kepada orang-orang yang memang kita tahu ini perlu ditolong, ini perlu didoakan, ini perlu dilayani. Amin. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah saudara dan saya juga saling mengasihi dan juga mengasihi orang yang berbuat salah, yang menyakiti, yang melukai hati kita. Katakan amin. Ya, saya katakan nggak mudah, ya. Tapi marilah kita lakukan bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Makanya minta minta kasih Allah yang besar, saudara, supaya itu memampukan kita memampukan hati kita yang untuk berbelas kasihan. Karena nggak ada cara lain, ya. Karena Tuhan katakan nggak ada upahnya kalau kita berbuat baik, mengasihi orang, ya, yang baik sama kita. Tapi Tuhan sangat peduli dan memperhatikan kalau saudara dan saya mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Ya, Tuhan melakukan yang sama. Benar, Tuhan melakukan yang sama, saudara. Kita melihat kurang apa Yesus selama dia ada di muka bumi. Dia sudah menyembuhkan yang sakit, menolong, ya, mengampuni orang, membebaskan orang dari ikatan belenggu. Yesus lakukan itu semua. Tapi apa yang Yesus dapat? Ada yang menyukai, tapi banyak juga yang tidak disukai. Banyak yang tidak menyukai Yesus. Jadi wajar-wajar aja deh, ya, kalau kita ngalami seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Yesus setelah itu? Waktu ada orang berbuat jahat juga sama dia, padahal tidak ditemukan kesalahan kepada Yesus, justru dia melihat dengan kasat mata yang luar biasa berbeda dengan kasat mata dunia. Dia melihat karena ada belas kasihan Allah mengalir. Sehingga dia selalu katakan, Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maukah saudara dan saya mulai melakukan hal itu? Mengampuni mereka yang sudah berbuat salah kepada kita. Yesus sudah memberikan pengampunan buat kita. Tuhan ingin kasih yang kita terima haruslah kita juga impartasikan,
mengampuni mereka yang sudah menyakiti hati kita. Sekalipun kita sudah berbuat baik dan sebagainya, ingat, belas kasihan bukan hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita, tetapi mereka yang memang betul-betul membutuhkan, supaya terang Allah menerangi kehidupan mereka dan kasih Allah turun bagi mereka. Amin. Apalagi tujuan Allah, tujuan kasih Allah yang besar itu dalam hidup kita. Yang ketiga, agar kita tahan uji dan berkemenangan. Amin. Agar kita tahan uji dan berkemenangan. Masa-masa yang sukar ini, di masa COVID-19, bukankah banyak sekali ujian-ujian kita hadapi, tantangan-tantangan kita jalani, krisis demi krisis yang kita real sekali kita jalani, kita hadapi, proses demi proses berkelanjutan, ya, wah, beraneka ragam masalah yang kita hadapi. Belum lagi kalau kita sudah berkeluarga, dalam keluarga, mungkin dalam anak-anak, belum lagi saudara-saudari kita yang lainnya. Banyak sekali masalah yang silih berganti terjadi. Tetapi waktu kasih Allah mengalir dalam hidup kita, kasih yang besar itu, ya, itu membuat kita tahan uji dan berkemenangan. Artinya kita tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan. Artinya kita tidak, ya, hidup di dalam jalan-jalannya dunia. Tapi kita tahan uji dan berkemenangan karena kita menerima solusi dari masalah yang kita hadapi. Tuhan memberikan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Ini luar biasa. Ya, diberikan kesabaran, ya, tahan uji dari banyaknya tantangan kita hadapi. Sehingga waktu Allah memberikan strategi penyelesaian dalam hidup kita, maka kita pun didapati dan mengalami kemenangan demi kemenangan dari masalah yang satu terhadap masalah lainnya. Karena Tuhan melihat kasih yang besar itu ada dalam hidup kita, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Sehingga Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Luar biasa bukan, saudara? Artinya masa-masa yang sukar ini kita dapat menanggungnya karena di dalam Kristus. Karena ada kasih Kristus yang membuat kita itu sabar, yang membuat kita itu kuat di dalamnya. Ya. Jadi tujuan kasih Allah yang besar itu dalam hidup kita, yang pertama tadi saya katakan dalam hidup, ya, agar kita mampu hidup di dalam Kristus. Ya, beriman kepada Kristus. Yang kedua, agar kita ini memiliki hati yang mengasihi, yang berbelas kasihan kepada orang yang baik, juga kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Yang ketiga, agar kita ini tahan uji dan berkemenangan dari banyaknya perkara, banyaknya masalah yang kita hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus, saudara yang tahu apa yang saudara sedang hadapi, pergumulan yang sedang saudara jalani. Mari jangan sampai masalah itu mengalahkan kasih Allah dalam hidup saudara. Kalau itu mulai terjadi dalam hidup kita, mari cepat-cepat kita minta kepada Tuhan. Karena Allah itu, bukti kasih Allah yang besar itu adalah nyawa loh yang Allah berikan dalam hidup kita. Bukankah itu lebih berharga dari semua pergumulan yang kita hadapi, krisis demi krisis yang kita jalani? Amin. Tuhan kita luar biasa. Dan Dia tahu pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita, saudara. Dan pada akhirnya dikatakan, saudara dan saya akan dapat menanggungnya dan ada penyelesaian di dalamnya. Jadi sabarlah menanti apa yang sedang saudara gumulkan. Ya, sabarlah untuk menanti. Jangan terburu-buru, apalagi jangan pakai cara-cara dunia. Ya.
agar saudara melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saudara, kemenangan demi kemenangan saudara alami di masa-masa yang sukar ini. Haleluya, amin. Nah, makanya di 1 Korintus 13 ayat 13 jelas sekali firman Tuhan katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Artinya kehidupan yang kita jalani ini harus ada iman di dalamnya, ada pengharapan di dalamnya, dan harus lebih besar juga kasih di dalamnya. Karena Yesus melakukan segala sesuatu diawali oleh karena kasih. Amin. Ya, Yohanes 3 ayat 16 itu katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau ayat ini sering sekali kita ulang-ulang, apalagi dalam masa perayaan Natal. Bukankah ini menjadi pesan yang penting buat saudara dan saya? Bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu karena kasih-Nya buat saudara dan saya. Bukan karena kebaikan kita. Kita nggak mampu. Tapi kasih Allah menutupi segala sesuatu hidup kita. Dia berperkara dalam hidup kita. Sehingga kasih itulah yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sehingga kita hidup di dalam Kristus. Kita bertobat di dalam Kristus. Kita tinggalkan kehidupan lama kita. Amin. Kasih yang terbesar. Karena Yesus datang oleh karena kasih. Buat saudara dan saya sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan. Amin. Haleluya. Dan bagaimana agar kasih Yesus itu kekal di hati dan di hidup saudara? Ya. Jangan sampai bulan Desember atau perayaan Natal lewat bulan Desember sudah kita kita tidak merasa lagi ada kasih Allah. Sehingga kita harus menunggu bulan Desember baru ada kasih Allah. Saudara, itu salah. Kasih Allah itu setiap saat. Tapi kalau diizinkan kita ada di perayaan, khusus di bulan Desember, supaya kita mulai lebih lagi aktifkan, ya sadari lebih banyak lagi tentang kasih Allah dalam hidup kita. Bukan bermakna bulan Januari, Februari, sampai November tidak ada kasih Allah. Kasih Allah tetap ada. Amin. Jadi bagaimana agar kasih Yesus itu, yang besar itu, kekal dalam hidup kita? Kasih yang besar itu kekal dalam hidup kita. Yang pertama saya mau bagikan buat kita adalah prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, sekali lagi prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Banyak hari-hari ini kita mulai mengabaikan hal ini. Kita karena disibukkan tentang krisis, ketakutan dan sebagainya. Ya, mulai sibuk dengan hanya mencoba untuk memenuhi hal kebutuhan ekonomi. Mulai banyak mengabaikan tentang hal kerajaan Allah dan kebenaran. Ini sesuatu yang sangat salah, Bapak Ibu Saudara. Makanya jelas sekali Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan Tuhan tidak mengerti pergumulan kita, Tuhan sangat mengerti. Tetapi Tuhan tidak izinkan, Tuhan ingin menasihatin kita agar jangan sampai terjadi pergeseran prioritas dalam hidup kita. Kita harus tahu apa yang menjadi prioritas kita sebagai anak Tuhan. Kalau saudara tahu prioritas saudara sebagai pekerja, saudara harus kerjakan itu. Sebagai pekerja di sebuah kilang atau perusahaan, saudara harus prioritaskan di sana. Tetapi apa menjadi prioritas kita sebagai anak Tuhan? Sebagai gereja Tuhan? Ya, yaitu prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga pada akhirnya saudara akan bekerja, melakukan segala sesuatu sesuai dengan sistem kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kalau saudara dan saya tetap kukuh, tetap kokoh di dalam sikap ya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya.
Ya, karena itu saudara, agar kasih Yesus, kasih yang besar itu kekal dalam hidup kita. Ya, hal kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Katakan amin. Harus menjadi prioritas. Supaya Tuhan mulai tambahkan sesuatu dalam hidup kita. Yang tadinya terbatas, mulai ditambahkan oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, agar kasih Yesus yang besar itu kekal dalam hati atau dalam hidup kita. Yang kedua, dedikasikan. Ya, dedikasikan dan kuduskanlah itu. Dedikasikan artinya saudara mengorbankan itu ya. Ada pengorbanan. Ya, pengorbanan pikiran, waktu, tenaga, hobi, apalagi talenta, harta, ya. Kita harus korbankan itu ya untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus persembahkan itu dan tulus melakukannya. Nah, ini kita harus dedikasikan. Tuhan, aku memiliki keahlian ini. Kita harus dedikasikan, biarlah ini untuk kemuliaan Tuhan. Aku nih bisa nih melayani Tuhan. Tapi dedikasikan kepada Tuhan. Tuhan, aku pandai nih mendesain seperti itu. Dedikasikan itu kepada Tuhan. Persembahkan itu kepada Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang akan mengkaruniakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ya. Sehingga kita menjadi orang yang mampu ya menjadi partnernya Allah dalam sikap hidup kita sehari-hari, sehingga orang pun bisa orang itu bisa kita layani seperti itu. Nah, mari kita baca dulu 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara, perhatikan ya, agar kasih Allah yang besar itu kekal di dalam hati, di dalam hidup kita. Yang kedua, dedikasikan apa yang ada dalam hidup kita ya, sehingga kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu ya, yang telah memanggil saudara dan saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena saudara dan saya adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang sudah terpilih oleh Tuhan. Sehingga kepintaran kita, kemahiran kita, waktu kita korbankan, waktu kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memakai itu. Tuhan akan memakai apa yang ada pada kita untuk menyampaikan berita akan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sehingga saudara dan saya akan melihat akan banyak orang untuk kita layani, akan terjadi penuaian jiwa yang dibawa kepada Kristus. Amin. Luar biasa saudara. Karena itu mari miliki agar kasih yang kekal itu ada dalam hidup kita, yaitu prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, dedikasikan apa yang ada pada kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dengan sikap melayani sesama kita manusia. Sehingga akan terjadi orang-orang itu pun akan mengalami kasih Allah, karena kasih yang kita terima dari Tuhan mampu kita impartasikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, semua jemaat Tuhan, baik yang ada di Johor Bahru, baik yang ada di Kuala Lumpur, biarlah pesan kasih Allah yang luar biasa besar ini tetap abadi dalam hidup kita. Jangan selesai bulan Desember kita menganggap kasih Allah yang besar itu sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Ingat,
kasih Allah selalu ada. Asalkan saudara dan saya tetap pelihara, jaga, ya, sehingga kita tetap bisa rasakan betapa besar kasih Allah. Karena Dia sudah buktikan melalui pengorbanannya yang luar biasa buat saudara dan saya. Haleluya. Doa saya, biarlah saudara dan saya siap untuk menikmati berkat yang baru. Dan kiranya diberikan umur panjang, kesehatan buat kita semua, sehingga sama-sama kita masuk 2021 dengan hati yang penuh ucapan syukur, kekaguman, dan siap untuk mengalami tahun integritasnya Tuhan. Sehingga kita semakin segambar dengan Allah oleh karena kasih Allah yang sudah mengalir dalam hidup kita. Demikian pesan firman Tuhan buat kita hari ini untuk semua Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Yesus Kristus. Biarlah semuanya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Para suami, para istri, anak-anak muda, anak kecil, semuanya kita tetaplah setia di dalam menikmati kasih yang disediakan oleh Tuhan melalui anaknya yang tunggal. Sehingga saudara tetap merasakan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita juga untuk terima berkat. Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau baik. Kiranya pesan firman yang sudah kami dengar saat ini Tuhan Yesus, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seorang dengan memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Engkau adalah teladan yang sangat nyata, di mana Engkau sendiri yang sudah mengorbankan nyawa-Mu lebih dulu kepada sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya nilai ini tetap melekat dalam hidup kami. Waktu kasih-Mu yang besar itu ngalir dalam hidup kami sadar kami juga harus rela memberikan nyawa kami kepada Yesus yang sudah menjadikan kami sahabat-Mu. Bapa, doa hamba-Mu, apapun keadaan umat-Mu, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan tolong hiburkan kesedihan-kesedihan mereka Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan untuk setiap persoalan hidup yang mereka hadapi. Kehadiran-Mu Tuhan Yesus menguatkan yang lemah. Kehadiran kuasa-Mu menyembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Engkau sanggup mengadakan mujizat-mujizat yang tidak pernah terpikirkan oleh kami. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Kami selesai dalam ibadah kami. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, mari angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa di surga ada yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya, itulah yang akan menyertai setiap saudara saya. Maka engkau akan diangkat naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, dan berkat kasih karunia-Nya berlimpah-limpah dalam hidupmu. Dan tetaplah setia sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita menjemput Dia di awan-awan yang permai, di dalam kasih Allah yang luar biasa melimpah dalam hidup kita. Terpuji Tuhan, memberkati para suami, para istri, memberkati anak-anak, bahkan remaja di gereja-Mu. Tuhan menyertai kami senantiasa, bahkan untuk siap masuk tahun yang baru 2021. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua kita umat Allah yang dikasihi, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.